Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kuliah imunologi. Hari ini akan kita bahas tentang overview terhadap imunitas terhadap mikroba. Sebenarnya pokok bahasan ini cukup luas ya, karena mikroba itu sangat banyak dan kita mencoba untuk merangkum prinsip ya perlawanan tubuh terhadap mikroba ini. Nah, mikroba ini bisa bermacam-macam, dapat berupa bakteri, virus, kemudian ada cacing, protozoa, parasit, dan lain-lain. Jadi sangat luas ya. Oke, jadi pertama akan saya jelaskan tentang overview respon imun terhadap mikroba yang video ini akan kita bahas. Nah, berikutnya akan ada banyak lagi ya. Ada imunitas terhadap bakteri ekstraseluler, imunitas terhadap bakteri intraseluler, imunitas terhadap fungi, jamur, imunitas terhadap virus, dan imunitas terhadap parasit. Oke, ini adalah overview bagaimana prinsip uh, kerja dari imunitas terhadap berbagai mikroba tadi. Yang pertama, itu ada kerjasama mekanisme efektor antara imunitas bawaan dan adaptif. Ya, kita tahu ya bahwa sistem imun bawaan memberikan pertahanan awal dan sistem imun adaptif memberikan respon yang lebih berkelanjutan dan lebih kuat. Ya, yang kedua, banyak mikroba patogen telah berevolusi untuk melawan imunitas bawaan. Dan perlindungan terhadap infeksi tersebut sangat bergantung pada respon adaptif. Ya. Kemudian, dalam respon imun adaptif, sejumlah besar sel efektor dan molekul antibodi dihasilkan yang gunanya untuk menghilangkan mikroba. Dan selain dua ini, juga dihasilkan namanya sel memori yang melindungi individu dan infeksi berulang. Oke, ini adalah gambaran bagaimana kerjasama antara sistem imun bawaan, respon imun bawaan, dan respon imun adaptif, dan nanti terbentuknya memori. Jadi dalam pengendalian infeksi, mereka bekerja sama. Nah, sumber Y ini adalah sumber number of microorganism atau jumlah mikroba. Ketika dia masuk, jumlahnya sedikit. Oke ya, seiring waktu dia kan ini ya bereplikasi, jadi jumlahnya banyak. Nah, di sini adalah infeksinya udah mulai bikin tubuh ini ya merespon, misalnya menggigil, demam, dan lain-lain, atau menyebabkan penyakit misalnya diare atau melemahkan sistem imun tubuh dan lain-lain tergantung dari mikrobanya. Nah, respon imun bawaan tadi muncul di awal ya. Ya, dia lihat dia mengendalikan sampai di fase yang dia tidak ini ya, fase yang tidak berkembang. Tapi apa? Dia tidak dapat menurunkan. Nah, itu adalah ciri dari respon bawaan. Seperti yang saya katakan tadi, ini ya, dia adalah memberikan respon awal. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk yang adaptif, nah dia yang nanti lihat grafiknya kan jumlahnya nih ya, number of organismnya menurun gitu. Jadi dilanjutkan dengan sistem imun adaptif yang menurun, yaitu sehingga nanti segala mikroba tadi itu akan mati, nah infection berakhir dan dibentuklah juga imun memory. Nah ini seiring waktu berjalan, ini adalah proses penyembuhan infeksi. Jadi sebenarnya uh, kalau ada gambar dari sini pertanyaan, Pak, sebenarnya apakah infeksi itu bisa sembuh sendiri gitu? Ya sebenarnya ADHD ini terinfeksi setiap hari kalau mau dihitung ya. Maksud saya gini, kan kita kan hidup di lingkungan nggak steril gitu ya. Jadi apa? Ada saat tertentu kita terinfeksi gitu. Tapi kan kita tidak selalu ya, tidak selalu merasakan sakitnya gitu ya. Misalnya ada E. coli di tubuh kita, tapi apa? Itu sudah dikendalikan oleh sistem imun sehingga infeksinya pun berakhir gitu. Jadi kita tidak sampai parah gitu ya. Nah, itu sebenarnya sistem imun sudah bekerja. Oke, ya, prinsip kedua dari perlawanan terhadap mikroba yaitu adalah sistem imun merespon dengan cara khusus dan berbeda.
Jadi kita tahu ya bahwa mikroba itu sangat beragam, sehingga tubuh kita pun mekanisme imun kita pun harus beragam juga gitu untuk secara optimal eh, melawan mikroba tadi yang sangat beragam. Nah, mengapa di tubuh kita akhirnya ada banyak ini ya komponen sel, dan terkait untuk yang sistem imun adaptif ini ya, ini ada berbagai macam sel T efektor. Misalnya ada sel T CD4 T helper 1, kemudian T helper 2, kemudian ada T helper 17. Nah, itu adalah contoh-contoh sel T efektor CD4. Dan itu baru sel limfosit ya. Kemudian ada uh, sel B. Sel B kan nanti yang menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya pun nanti isotipenya atau kelasnya itu bermacam-macam. Selain dari 5 kelas tadi kita tahu ya ada IgG, IgA, IgM, IgE dan IgD. Nah, kita tahu ya bahwa ada diversitas di tiap FAB dari antibodi. Dan sudah dijelaskan di sebelum UTS ya, itu ada banyak proses namanya apa itu rekombinasi genetik yang itu menghasilkan reseptor atau FAB yang sangat beragam. Nah, itu adalah contoh yang sangat baik dari spesialisasi imunitas adaptif. Ya, ini jangan terkecoh dengan mukanya yang lucu ya. Tapi sebenarnya mereka ini apa? Mikroba yang bisa menyebabkan banyak penyakit. Dan kita karunia juga dengan berbagai macam sel yang punya peran masing-masing, baik dalam imunitas bawaan, basofil, eosinofil, neutrofil ini adalah granulosit, kemudian ada monosit bisa berupa makrofag, kemudian limfosit B dan limfosit T. Nanti yang limfosit B dan T pun punya keragaman masing-masing. Oke, prinsip ketiga, mikroba mampu untuk menghindari atau melawan mekanisme efektor imunitas. Nah, ini perlu diingat ya bahwa ketika diserang, mikroba itu bisa juga menghindar gitu atau melawan balik gitu ya. Nah, itu. Jadi ternyata mikroorganisme itu cukup cerdas, dia telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk bertahan hidup dalam menghadapi pertahanan imunologis yang kuat. Jadi sebenarnya mikroba dan sistem imun kita itu ya hidup berdampingan ya. Terus apa itu mereka terus bertempur perang dingin gitu ya keduanya. Jadi bisa dibayangkan sistem imun kita itu seperti tentara yang setiap hari berdampingan dengan mikroba penular dan keduanya sama-sama juga ingin hidup gitu. Nah, keseimbangan antara respons imun tubuh dan strategi mikroba untuk melawan kekebalan seringkali menentukan hasil dari infeksi. Jadi siapa yang menang, ya dia yang ini ya. Siapa yang menang dia yang unggul gitu. Maksudnya ketika tadi infeksinya berakhir, maka sistem imun tubuh yang menang gitu. Tapi kalau infeksinya tadi yang menang, ya selama itu pula host atau manusia inang ini terkena penyakit ya. Kita biasanya lihat pada pasien-pasien yang infeksinya sangat laten misalnya adalah tuberkulosis. Oke ya, tuberkulosis itu termasuk jenis infeksi yang susah dibasmi. Jadi selama itu eh, bakterinya menang tuh ya. Terus ada lagi lepra, tahu lepra sama juga itu penyebabnya Mycobacterium. Kalau sampai dibiarkan dan tidak diobati atau makin parah, dia bisa sampai pada putus tuh ya, jari-jarinya gitu. Oke, keempat, beberapa mikroba membentuk infeksi laten dan persisten. Oke, ini yang saya bilang tadi adalah infeksi laten. Jadi laten ini merupakan ciri infeksi oleh beberapa virus, utama virus DNA dari keluarga virus herpes dan pox virus, dan beberapa bakteri intraseluler. Oke, beberapa bakteri intraseluler tadi adalah contohnya Mycobacterium. Ya, pada infeksi virus laten, DNA virus dapat diintegrasikan ke dalam DNA sel yang terinfeksi, tapi tidak ada virus yang menular yang dihasilkan. Jadi ketika fase laten ini, tadi ya genomnya virus akan integrasi ke DNA-nya kita, DNA kita, misalnya hostnya kita. Tapi di sana cuma itu aja ya, tidak menghasilkan, tidak ada penularan. Tapi ya itu laten ya, jadi dia kayak diam gitu. Nah, kemudian pada infeksi yang persisten seperti tuberkulosis, bakteri dapat bertahan hidup dalam vesikula fagositik yang terinfeksi. Jadi ceritanya makrofag yang rencana mau memfagosit dari si TBC malah dia yang terinfeksi gitu. Jadi dia
si Mycobacteriumnya itu tinggal atau berdiam di vesikula fagositik dan akhirnya dia betah di sana. Mikroba laten kadang-kadang akan menjadi aktif dan mulai bereplikasi. Oke ya, jadi pada kondisi tertentu dia akan aktif dan mulai bereplikasi. Jika sistem kekebalan tubuh inang menjadi rusak, infeksi dengan mikroba yang diaktifkan kembali menyebabkan masalah klinis yang signifikan. Oke ya, jadi ketika sistem imunnya dirusak, misalnya ada seorang dia udah pernah ini ya, ada suatu infeksi bawaan, kemudian misalnya dia terkena HIV, itu kan HIV itu kan menghancurkan sistem imun tubuh ya, sehingga reinfeksi bisa apa itu ini ya bangkit kembali itu infeksi yang pernah ada. Nah itu bisa menyebabkan masalah klinis yang signifikan. Nah ini kelima ini, cedera jaringan dan penyakit sering disebabkan oleh respon inang terhadap mikroba daripada mikroba itu sendiri. Oke ya, jadi sistem tubuh atau sistem kekebalan kita itu diperlangsungkan untuk kelangsungan hidup inang, tetapi juga berpotensi untuk menyebabkan cedera pada inang. Kalian tahu pada kasus hepatitis itu sebenarnya virusnya itu rencana awalnya ya, dia itu mau cuma hangout gitu. Tapi oleh sistem di imun tubuh kita itu diresponnya secara kuat gitu ya, secara lebay ibaratnya gitu. Nah, akhirnya diserang habis-habisan, nah malah ini ibaratnya kayak banyak bangunan yang rusak karena dibombardir atau dibom atau ditembak oleh si sistem imun tubuh kita untuk menghadapi virus yang jalan-jalan tadi. Nah, akhirnya malah kayak tadi istananya malah rusak gitu ya. Nah, itu. Jadi itu artinya. Jadi penyakit jaringan atau cedera jaringan dan penyakit itu malah seringkali disebabkan oleh respon inang gitu. Jadi tentaranya tadi yang agak brutal, nah sehingga daripada mikroba itu sendiri. Nah, keenam, cacat bawaan dan dapatan pada imunitas bawaan dan adaptif merupakan penyebab penting kerentanan terhadap infeksi. Oke ya, ini contohnya adalah ada orang yang ada anak itu ya yang terlahir dalam kecacatan imun disebut sebagai imunodefisien kongensital gitu ya, itu artinya cacat bawaan atau dapatan itu adalah imunodefisiensi yang karena HIV tadi. Itu adalah contoh yang bagus untuk imunodefisiensi perolehan atau dapatan karena didapat dari virus. Nah itu sangat menjadi rentan ya, jadi misalnya pada orang cacat bawaan SCID itu ya, pernah dengar SCID, itu anaknya harus hidup dalam balon karena dalam upaya untuk melindungi adanya paparan mikroba yang mungkin tidak berbahaya pada orang dewasa atau pada orang yang imunnya lengkap, tapi bisa sangat berbahaya pada mereka yang ada gangguan SCID tadi. Nah, contoh berikutnya pada sistem cacat dapatan misalnya karena AIDS tadi karena virus. Misalnya dia terkena ini ya infeksi dari parasit gitu misalnya. Parasit yang atau jamur yang di kita mungkin tidak menyebabkan apa-apa gitu. Nah, itu bisa membuat suatu penyakit tersendiri. Nah, itu disebut sebagai reaksi oportunistik. Nah, itu bisa membahayakan dan justru itulah yang kadang-kadang mengarahkan penderita AIDS tadi ke kematian. Oke ya, oke, deteksi patogen sekarang. Tes ini sangat bagus ya untuk mengukur antibodi serum khusus mikroba tertentu. Makanya kalau ada itu ya, ada apa di tes di rumah sakit tuh dicek misalnya ada nggak infeksi DBD-nya atau infeksi yang lain tuh ya. Nah, dia benar ngecek dari antibodi serumnya. Jadi kan ketika ada infeksi, maka tubuh kita akan mengeluarkan antibodi spesifik terhadap bakteri tadi. Nah, antibodi tadi yang digunakan untuk deteksi. Nah, ini antibodi serum khusus tadi digunakan terutama untuk mendeteksi mikroba yang tidak dapat dibiarkan atau ada di jaringan yang tidak mudah diakses seperti virus hepatitis di hati. Ya, karena virus tadi ada di ini ya,
di dalam sel sehingga tidak mudah untuk diakses atau untuk dibiarkan. Jadi pertama muncul itu adalah IgM, barulah kemudian IgG. IgM muncul pada infeksi baru, sedangkan IgG itu adalah infeksi masa lalu. Nah, tes lain bisa untuk menilai dari respon sel T. Contohnya adalah tes kulit untuk tuberkulosis. Ya ini kita tahu ya, misalnya tes mantuk gitu. Nah, itu untuk ngecek terhadap TB, tapi prinsipnya adalah berdasarkan prinsip respon sel T. Kalau yang atas itu, yang antibody itu kan respon sel B ya, karena antibody itu dihasilkan oleh si sel B. Nah, ini beberapa contoh mikroba patogenik. Tadi disebutkan ada bakteria ekstraseluler, kemudian ada bakteria intraseluler, kemudian ada virus, kemudian ada fungi, kemudian ada ini satu lagi ya, parasit gitu. Ya. Ini ada di buku Abbas ini ada ini ya, contoh penyakitnya dan mekanisme patogenisitasnya. Jadi ini cukup menarik untuk dibahas. Bisa kalian telusuri satu persatu contoh mekanismenya gitu ya. Ini di Wikipedia itu pasti ada. Ya, oke, untuk pembukaan, untuk berikutnya saya lanjutkan untuk video atau instrumen yang lain. Baik, terima kasih untuk ini ya, kuisnya. Tadi saya janjikan ada kuis. Pertanyaannya saya buat lisan saja ya. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya adalah benar atau salah aja ya. Pernyataannya gini. Di dalam infeksi seringkali respon imun dari inang itulah yang membuat cedera terhadap jaringan inang daripada infeksi mikroba tersebut. Nah, itu benar atau salah? Ya, oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.